Sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah informasi sistem komputerisasi yang memungkinkan penangkapan, pencontohan, pemanipulasian, penemuan kembali, penganalisisan, dan presentasi data cuan geografis sebagai fasilitas untuk menyiapkan, mempresentasikan, dan menginterpretasi fakta-fakta yang berkaitan dengan permukaan bumi. Pengertian SIG menurut para ahli. Menurut Aronoff pada tahun 1989, SIG adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang mampu memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisis data serta memberi uraian. Menurut Chalkin dan Tomlinson pada tahun 1984, SIG merupakan sistem komputerisasi data yang sangat penting. Menurut Rice pada tahun 2000, SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa, dan menentukan data-data yang berhubungan dengan posisi-posisi di permukaan bumi. Menurut Bloch pada tahun 1986, SIG merupakan suatu sistem perangkat yang dapat melakukan pengumpulan, penyimpanan, pengambilan kembali, pengubahan atau transformasi, dan penayangan atau visualisasi dari data-data ke ruangan atau spasial untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Menurut Petrus Pardiono, SIG merupakan sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografi. Secara terminologi, SIG atau Geographic Information System atau biasa disingkat GIS mempunyai beberapa nama, yaitu pertama, Sistem Informasi Geodasar, kedua, Sistem Informasi Sumber Daya Alam, ketiga, Sistem Informasi Keuangan, keempat, Sistem Informasi Lahan. Nama-nama lain SIG umumnya berkaitan erat dengan bidang keahlian para pembuat perangkat lunaknya. SIG dibentuk oleh komponen-komponen yang saling terkait. Terdapat 3 komponen penting dalam SIG, yaitu 1. Perangkat keras komputer atau hardware. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG seperti CPU atau Central Processing Unit, perangkat utama komputer untuk pemrosesan semua instruksi dan program. Berikut gambar dari CPU. Kemudian FDU, Visual Display Unit, komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU. Berikut gambar dari FDU. Kemudian disk drive, bagian CPU untuk menghidupkan suatu program. Berikut gambar dari disk drive. Kemudian tape drive, bagian dari CPU yang menyimpan data hasil pemrosesan. Berikut gambar dari tape drive. Berikutnya digitizer, alat untuk mengubah data tertulis menjadi data digital atau digitasi. Berikut gambar dari digitizer. Selanjutnya printer, alat untuk mencetak data maupun peta dalam ukuran relatif kecil. Berikut gambar dari alat printer. Berikutnya plotter, berfungsi sebagai printer, digunakan untuk mencetak peta tetapi keluarannya lebih lebar. Berikut gambar dari plotter. Kedua, perangkat lunak software. Perangkat lunak atau software yaitu komponen SIG yang berupa program-program pendukung kerja SIG seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat dari SIG adalah program kerja SIG. Contoh perangkat lunak dari SIG adalah program kerja seperti SIG,
QGIS, ArcView, dan ArcGIS. Berikut ini beberapa software dari SIG. 3. Manusia atau biasa disebut user atau brainware. Manusia sebagai pengguna atau brainware yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Keempat, metode yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahan. SIG yang baik tergantung pada aspek desain, aspek realnya. Kelima, data geografis. Data yang dapat diolah dalam SIG merupakan fakta-fakta di permukaan bumi yang memiliki referensi ke ruangan, baik referensi secara relatif maupun referensi secara absolut, dan disajikan dalam sebuah peta. Berikut ini gambaran mengenai komponen SIG. Ada yang pertama hardware, yang kedua software, ketiga data, keempat metode, dan yang terakhir orang atau manusia. Kemudian tahapan kerja SIG. Tahapan dalam SIG mencakup 3 hal, yaitu input atau masukan, proses, dan output atau keluaran. Pertama, tahapan masukan atau input. Tahap pertama dalam tahapan kerja SIG adalah tahap masukan atau input. Tahapan ini terdiri dari sumber data dan proses memasukkan data. Sumber data. Data-data tersebut bersumber dari pertama data penginderaan jauh seperti citra, baik citra foto maupun citra non foto, data foto udara, dan citra satelit. Kemudian data tertulis atau data dari pH lapangan, dari lapangan seperti data pH tanah, salinitas air, curah hujan, persebaran penduduk, data pasien positif COVID, dan lain sebagainya. Data tertulis ini bisa disajikan dalam bentuk peta, tabel grafik, atau hasil perhitungan saja. Berikutnya data peta biasa sudah dalam bentuk peta digital. Ada data spasial sungai, jalan, tata guna lahan, dan lain sebagainya. Kalian tinggal input saja sesuai dengan keperluan pembuatan. Berikut ini contoh peta rupa bumi digital Indonesia, Kecamatan Balongpanggang, Gresik. Bagian B, proses pemasukan data. Setelah proses pemasukan data, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langsung saja dimasukkan ke dalam aplikasi SIG. Ada 2 jenis data yang bisa diinput dalam SIG, yaitu data spasial. Data spasial adalah data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Cara memasukkan data spasial ke dalam sistem SIG dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu digitasi dan penyiaman atau scanning. Berikut ini contoh hasil digitasi jalan pada peta rupa bumi Kecamatan Balongpanggang, Gresik. Selanjutnya data atribut. Data atribut adalah data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi yang ada di permukaan bumi. Data atribut suatu objek dapat berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif yang diperoleh dari pengisian angket, wawancara, dan tanya jawab. Data kualitatif contohnya peta tata guna lahan seperti data permukiman, sawah, kawasan industri, tegalan, dan lain sebagainya. Sedangkan data kuantitatif adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bilangan. Data kuantitatif
berfungsi untuk memperlihatkan perbedaan nilai objek. Berikut ini contoh data atribut kuantitatif jalan di Kecamatan Balong Panggang, Gresik. Ketiga, tahap pengolahan. Setelah kita mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dan data tersebut sudah kita input pada SIG, barulah kita memulai tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data ini meliputi manipulasi dan analisis data seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel. Keempat, tahap keluaran atau output. Nah, setelah peta rupa bumi sudah selesai, maka kalian bisa langsung menjadikannya. Penyajian data SIG dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan bentuk elektronik atau bentuk linear. Analisis data sistem informasi geografis. Kita bahas lebih lanjut mengenai analisis SIG. Analisis SIG dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan pengguna data, seperti analisis klarifikasi, overlay, networking, buffering, dan 3 dimensi. 1. Analisis klarifikasi. Klasifikasi. Analisis klasifikasi adalah suatu proses mengelompokkan data ke ruangan atau spasial. Contohnya dalam klasifikasi pola tata guna lahan untuk permukiman, pertanian, perkebunan, atau hutan berdasarkan analisis data. Kedua, analisis overlay. Analisis overlay adalah proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan atau tumpang tindih 2 atau lebih dari keruangan yang berbeda. Contohnya dalam analisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. Berikut ini gambar dari analisis overlay. Ketiga, analisis networking. Analisis ini bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung. Analisis networking seringkali dipakai dalam sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, maupun pipa air minum atau saluran pembuangan. Keempat, analisis buffering. Analisis ini menghasilkan penyangga berbentuk lingkaran atau poligon yang meliputi suatu objek sebagai pusatnya. Dengan menggunakan analisis buffering, kalian bisa mengetahui beberapa parameter objek dan luas wilayahnya. Contoh gambar dari analisis buffering. Kelima, analisis 3 dimensi. Analisis ini digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Penerapannya bisa digunakan untuk menganalisis daerah yang rawan terkena bencana. Fungsi sistem informasi geografis. Pertama, SIG untuk inventarisasi sumber daya alam. Kedua, SIG untuk perencanaan pembangunan. Ketiga, SIG untuk perencanaan ruang. Keempat, SIG untuk perencanaan transportasi. Kelima, SIG untuk mitigasi bencana. Keuntungan SIG antara lain penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku, revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah, data geospasial dan informasi lebih mudah dicari, dianalisis, dan dipresentasikan. Penghematan waktu dan biaya. Keputusan yang akan diambil menjadi lebih tepat sasaran. Alasan penggunaan SIG berikut ini. Pertama, SIG saat efektif di dalam
di dalam membantu proses pembentukan, pengembangan atau perbaikan peta mental yang telah dimiliki penuh dengan kesan visual. Kedua, SIG dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang bersifat interaktif, menarik, dan menantang di dalam usaha untuk meningkatkan pemahaman, pembelajaran, dan pendidikan mengenai ide atau konsep lokasi, ruang, kedudukan, dan unsur geografis yang terdapat di atas permukaan bumi. Ketiga, SIG dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap suatu masalah terkait spasial. Semua entitas spasial yang dilibatkan dapat divisualkan untuk memberikan informasi baik yang tersirat maupun yang tersurat. Keempat, SIG memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualkan data spasial berikut atribut-atributnya. Keuntungan SIG. Pertama, penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku. Kedua, revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah. Ketiga, data geospasial dan informasi lebih mudah dicari, dianalisis, dan direpresentasikan. Keempat, penghematan waktu dan biaya. Kelima, keputusan yang akan diambil menjadi lebih tepat sasaran.